Untuk tips pertama adalah kita akan membahas soal strategi harga. Buat kalian yang mungkin menjalani bisnis online, seringkali kita menghadapi persoalan soal harga. Dan banyak sekali yang berpikir bahwa harga murah itu akan menentukan jumlah transaksi. Kemudian untuk tips yang kedua, kita harus memulai dari sesuatu yang kecil. Jadi maksudnya untuk memulai bisnis online kita memerlukan research, kita memerlukan data perbandingan yang cukup detail sehingga kita bisa menentukan harga, positioning, kompetitor kita siapa, dan strategi apa yang kita lakukan. Oke, untuk tips yang ketiga adalah kita harus fokus pada perkembangan, jangan fokus pada hasil. Kenapa seperti itu? Karena banyak sekali buat kita yang pemula nih atau masih awal untuk memulai bisnis online selalu membandingkan dengan toko yang sudah lama berjualan di online dan memiliki rating yang tinggi. Dan ketika kita membandingkan dengan toko yang memiliki rating dan jam terbang yang jauh lebih lama, itu pasti hasilnya bumi dan langit. Dan itu seringkali menjadi hambatan buat kita untuk terus berkembang menjalankan bisnis online. Nah, buat kalian yang mungkin masih awal melakukan mulai berbisnis online, tentu saja transaksinya tidak bisa langsung banyak. Dan ketika kalian memilih berbisnis online itu tidak ada yang instan, semuanya butuh proses. Dan semakin lama kita berjualan dan semakin konsisten kita menjalani bisnis ini, semakin lama transaksi itu akan menggulung seperti bola salju. Jadi buat kalian nih yang saat ini mungkin baru mulai berjualan di Tokopedia khususnya, mungkin transaksi kalian hari ini masih kecil, tapi jangan berkecil hati karena ketika kita melakukan maintenance toko kita dengan baik, dengan konsisten, lama-lama akan menjadi besar juga. Yang penting adalah poinnya kita menghitung atau memperhatikan berapa besar perkembangan dari toko kita ini. Misalkan di bulan pertama kita mendapatkan total 20 atau 30 transaksi. Nah, bagaimana kita fokus untuk memikirkan di bulan kedua untuk mengembangkan menjadi 40 atau 50 transaksi. Jangan berpikir untuk hasil yang terlalu besar lebih dulu di awal, karena tidak mungkin itu akan terjadi dalam waktu yang instan. Jadi kita harus fokus pada perkembangannya, bukan pada hasilnya. Nah, nanti hasil akan mengikuti sesuai dengan perkembangan review, perkembangan rating dari toko kita itu sendiri. Dan buat kalian harus sadar bahwa setiap bisnis itu akan memiliki momentum yang berbeda-beda. Dan ketika kita fokus terhadap satu bidang bisnis, satu kategori atau satu brand tertentu, kalian akan memiliki insting yang lebih jeli terhadap momentum-momentum itu. Contohnya apa yang kita alami ketika tahun 2020. Kebetulan kita memang fokus di bisnis IT dan kita fokus untuk menjual produk-produk Logitech. Di tahun 2020 terjadi lonjakan permintaan terhadap produk webcam. Nah, karena kita fokus, karena kita memang mengerti mengenai market ini dan kita terus mengawasi dan mengamati perkembangan dari bisnis Logitech itu sendiri, kita mengetahui bahwa ada momentum dan permintaan yang jumlahnya naik secara signifikan dan harganya juga naiknya luar biasa sekali. Di situ kita akan mendapatkan sebuah momentum untuk akselerasi, untuk meningkatkan penjualan toko kita dan rating toko kita itu dengan waktu singkat dan speed yang sangat cepat sekali. Jadi buat kalian adalah harus fokus, konsisten, dan fokus pada perkembangan. Nanti suatu saat pasti momentum itu akan datang. Dan persoalannya adalah ketika momentum itu datang, apakah kita sadar dan kita bisa memanfaatkan momentum yang terjadi pada waktu itu. Untuk tips yang keempat adalah konsisten berpromosi. Jadi yang seperti kita ketahui, basic dari semua penjualan marketplace itu adalah
traffic kali konversi. Jadi kita perlu memantau dan melakukan dua hal ini secara bersamaan agar dapat menghasilkan transaksi dan penjualan yang tinggi di marketplace. Nah, untuk menghasilkan traffic yang bagus, tentu saja kita membutuhkan ekstra effort, ekstra biaya yang perlu kita keluarkan agar traffic yang masuk ke toko kita ini semakin lama semakin tinggi, semakin lama semakin naik. Dan kedua, ketika transaksi kita semakin tinggi, otomatis kita akan memiliki peluang untuk menghasilkan konversi ke transaksi yang semakin baik. Nah, jika kita bisa melakukan dua hal ini secara bersamaan, tentu saja toko kita semakin lama akan semakin berkembang dan jumlah transaksi serta pendapatan dari toko kalian semakin lama akan semakin meningkat. Balik lagi, seperti tips keempat yang kita bilang adalah konsisten berpromosi. Jadi maksudnya adalah kita melakukan promosi itu tidak bisa menghasilkan hasil yang instan. Dengan berpromosi belum tentu transaksi kita akan ramai, belum tentu terjadi penjualan. Tapi tetaplah kita harus melakukan promosi. Kenapa kok kita harus tetap melakukan promosi walaupun hasilnya belum kelihatan? Ketika kita melakukan promosi, pasti itu akan menghasilkan traffic. Kalau di Tokopedia kita akan bicara soal top ads. Dengan kita melakukan top ads, tentu saja kita memiliki peluang dan probabilitas produk kita dilihat oleh lebih banyak orang. Dan ketika produk kita terlihat atau lebih banyak dilihat oleh orang, kita tinggal sekarang memperhatikan yang kedua adalah bagaimana kita mengkonversi dari traffic ini menjadi sebuah transaksi. Kalau kita tidak memiliki traffic, bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan konversinya? Kurang lebih seperti itu. Jadi ketika kalian melakukan promosi yang terus-menerus tapi hasilnya belum maksimal, itu menurut kami ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah yang paling banyak adalah kita salah dalam memilih produk apa yang harus dipromosi. Jadi seperti yang kita ketahui, ketika kita menjual sebuah produk itu ada yang fast moving atau banyak dicari orang, ada produk yang kebutuhannya masih sedikit atau jarang dicari orang. Dan menurut kami, ketika kalian melakukan sebuah promosi, itu akan lebih baik di awal-awal kalian memilih produk yang memang banyak dicari orang. Karena dengan banyak dicari orang akan memiliki peluang yang lebih besar orang untuk mampir ke toko kalian. Nah, seringkali kita terjebak, kita berfokus pada melakukan promosi terhadap produk-produk yang jarang dicari orang. Produk yang dicari orang ini biasanya memiliki karakter tingkat marginnya lebih bagus dibandingkan produk yang banyak dicari orang. Produk yang sedikit dicari orang ini tentu kita bisa menentukan harga yang lebih tinggi karena pesaingnya semakin sedikit. Nah, tapi karena sifatnya produk ini jarang dicari orang, ketika kita melakukan promosi kita juga harus memikirkan faktor biayanya. Bisa jadi iklan kita hanya diklik orang, tapi karena kebutuhan dan minat user ini kecil, otomatis kita akan keluar biaya terus menerus. Oleh karena itu, strategi yang menurut kami harus dilakukan agar transaksi kalian terus berkembang dan kalian bisa konsisten melakukan promosi adalah selektif menentukan produk apa yang harus kalian promosikan. Itu yang pertama. Kendala kedua adalah kita sudah benar memilih produknya adalah produk yang banyak dicari orang dan memiliki tingkat kompetisi yang tinggi. Nah, karena tingkat kompetisinya yang tinggi, maka sebelum kita melakukan promosi, kita harus melakukan analisa seperti yang kita jelaskan di tips pertama kita. Pastikan dulu bahwa produk kalian memiliki tingkat kompetensi dari segi harga, dari segi desain, dari deskripsi yang sudah jelas dan sudah bagus, sehingga kalian bisa berkompetisi dengan kompetitor-kompetitor lainnya. Dan kompetitor-kompetitor lainnya juga biasanya juga melakukan promosi yang sama. Nah, kalian dengan sudah memastikan dari segi harga, dari segi gambar, dari segi deskripsi yang sudah bagus, tentu saja ini akan mempengaruhi berapa banyak tingkat konversi yang kalian bisa hasilkan dari promosi yang kalian lakukan. Dan satu lagi yang selalu kita ingatkan adalah tidak ada hal yang instan, dan hasil yang instan bisa kalian capai langsung dalam waktu yang cepat.
Jadi promosi ini harus selalu dilakukan secara berkelanjutan. Tidak bisa dilakukan misalkan dalam 1 bulan kalian menentukan budget top ads 500.000 dan ketika bulan berikutnya kalian tidak melakukan top ads. Nah, itu yang kita maksud dengan konsistensi. Jadi kita harus terus, budget top ads kecil itu tidak masalah, yang penting adalah konsistensinya. Jadi setiap bulan kita terus melakukan promosi, lambat laun tidak akan terasa tiba-tiba jumlah follower kalian naik, jumlah transaksi kalian naik, dan jumlah pelanggan kalian akan semakin banyak. Oke, dari beberapa tips dan apa yang telah kami lakukan hingga sekarang ini, toko kami sudah mendapatkan di posisi diamond. Ada beberapa kesimpulan yang bisa kita dapatkan. Yang pertama adalah jangan pernah takut untuk segera memulai bisnis online, karena peluang di bisnis online ini sangat besar sekali. Seperti yang kita ketahui bahwa market bisnis online ini di Indonesia mungkin baru berkisar sekitar 10 hingga 15% dari total market yang ada di Indonesia. Dan kalau kita amati lagi dengan adanya pandemi sekarang ini, orang akan jauh lebih susah untuk berpergian, mampir ke mall, atau berbelanja secara langsung. Dan ketika hal ini terjadi, maka akan terjadi sebuah pergeseran pola belanja dan pola permintaan, yaitu dari bisnis konvensional menjadi ke online. Orang akan lebih suka belanja dari rumah daripada harus belanja ke mall. Dan buat rekan-rekan SHK atau reseller SHK, jangan sia-siakan kesempatan ini, karena momentum ini tidak akan datang 2 kali. Yang kedua adalah ketika kita merintis bisnis online, semuanya itu akan membutuhkan waktu dan membutuhkan kerja keras agar dapat menghasilkan transaksi, menghasilkan pendapatan yang semakin lama akan semakin tinggi. Kemudian untuk tips dan trik yang tadi kita sampaikan itu tidak akan menentukan kesuksesan dari toko kalian. Tips dan trik ini hanya bagian dari cara atau strategi yang bisa kalian gunakan atau kalian bisa aplikasikan ke toko kalian. Tapi kesuksesan dari toko kalian atau berhasilnya bisnis kalian nantinya itu lebih ditentukan dari konsistensi kalian, dari percobaan-percobaan yang kalian lakukan, karena setiap toko itu memiliki identitas yang berbeda dan setiap market itu akan memiliki tingkat kompetensi yang berbeda. Jadi kunci yang paling penting adalah kita terus konsisten melakukan perubahan, kita konsisten melakukan perbaikan terhadap toko kita, sehingga ketika kita melakukan ini terus-menerus dan kita semakin baik, maka suatu saat kita akan tidak terasa telah mencapai posisi tertentu di Tokopedia khususnya, dan kalian akan merasakan pendapatan dari transaksi-transaksi yang semakin meningkat. Oke, thank you buat kalian yang sudah nonton video kita kali ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube kami dan bisa share juga video ini ke teman-teman kalian yang mungkin saat ini sedang juga mengembangkan toko di Tokopedia, dan mungkin tips-tips yang tadi kita bahas bisa membantu kalian juga untuk mengembangkan bisnis kalian di Tokopedia. Dan jangan lupa kalian untuk ikuti Instagram kami di @shk.connect. Kita ketemu lagi di video-video kita selanjutnya. Get connected, stay connected. Bye.